sahabat sehat RSUD Dr. Karyadi, senang sekali dapat berjumpa kembali pada Karyadi Podcast Sahabat Menuju Sehat. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang kesehatan gigi dan mulut bersama saya Dr. Gigi Yuni Adistiani dari KSM Gigi dan Mulut RSUD Dr. Karyadi. Podcast kita kali ini tentu saja seputar kesehatan dengan tema tips dan trik agar gigi sehat dan kuat. Dan pada saat ini telah hadir seorang narasumber kita, tentu saja sudah ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Gigi Budi Wibowo, spesialis ortodonti, yang merupakan dokter gigi dari RSUD Dr. Karyadi dan juga menjabat sebagai Kepala Kelompok Staf Medik Gigi dan Mulut RSUD Dr. Karyadi. Mari sahabat sehat kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo Dr. Budi, gimana kabarnya dok? Hai dokter Yuni, halo sahabat sehat, alhamdulillah sehat. Ya, dan kita juga berharap semoga sahabat sehat selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Amin. Ya, dok, tema kita kali ini mengenai tips dan trik agar gigi sehat dan kuat. Nah, kita juga berharap sahabat sehat juga dan kita semua pasti menginginkan gigi yang utuh sampai dengan usia lanjut dengan kondisi sehat dan kuat. Nah, menurut dokter, tips dan trik apa yang bisa diberikan kepada sahabat sehat agar gigi kita dapat utuh sampai dengan usia lanjut dengan kondisi sehat dan kuat, dok? Iya, ini yang ingin kami sampaikan kepada sahabat sehat semua ya, bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi baiknya pola pikir kita mulai dirubah ya dari yang semula ya, terjadi sakit ya, kemudian ada kerusakan, ada tidak nyaman, baru kita memeriksakan ya. Nah, ini paradigma atau pola pikir seperti ini harus mulai dirubah dengan rutin untuk periksa gigi ya. Jadi sebelum terjadi masalah-masalah dalam gigi, dan itu akan menyebabkan perawatan menjadi mudah ya dokter ini, sahabat sehat. Baik dok, tadi dokter menyatakan kita harus rajin memeriksakan gigi dok. Nah kalau untuk memeriksakan gigi di usia berapa sih dok kita sudah mulai melakukan pemeriksaan gigi ke dokter gigi dok? Iya, untuk pemeriksaan gigi bisa dimulai sedini mungkin dokter ini. Jadi di awal ya anak-anak ya, bahkan sebelum keluar giginya pun bisa diperkenalkan ya untuk dokter gigi, hanya berkunjung saja mungkin ya, ini sebuah pengenalan bagi anak-anak untuk mengenal dokter ya, dunia kedokteran baik itu dokter gigi maupun dokter lainnya. Jadi anak-anak terbiasa ya, mulai terbiasa dengan seperti itu. Jadi pada saat 2 tahun ini sudah mulai muncul gigi, ini di gigi seri ya, gigi seri pertama, kedua, dilanjut taring, kemudian geraham. Nah, itu mulai pada saat mulai tumbuh itu sudah bisa untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan pencegahan ya, supaya tidak terjadi kerusakan. Kira lengkapnya untuk gigi susu pada anak itu di usia berapa itu dok? Ya, jadi untuk menjadi lengkap ya, itu pada usia jadi mulai 6 bulan mulai tumbuh, kemudian pada usia 2 tahun tadi itu sudah mulai lengkap gigi susunya ya. Kemudian terjadi di situ ada proses gigi bercampur dokter ini. Jadi sampai usia 12 tahunan ya. Ada yang bervariasi, ada yang sampai 11 tahun. Nah, disitulah biasanya yang terlewat ya. Jadi sebetulnya gigi itu bisa diprediksi ya. Jadi susunannya, kemudian kebersihannya dan sebagainya itu bisa diprediksi sejak awal dan bisa di planning atau dijadwal itu dokter ini untuk perawatan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah dok, terkait dengan pengertian gigi sehat nih dok ya. Nah, ini banyak sekali yang beredar di masyarakat kita mengenai definisi atau pengertian gigi sehat. Ada yang menyatakan bahwa gigi yang sehat itu adalah gigi yang bebas dari karies, bebas dari bau mulut, dan bahkan juga ada yang menyatakan bahwa gigi yang sehat itu adalah gigi yang putih. Jadi mereka akan mencoba untuk melakukan bleaching atau pemutihan gigi dan bahkan juga pemasangan vinil dok, seperti artis-artis kita nih dok ya. Jadi mereka tersenyum, gigi mereka putih dan kinclong seperti itu. Nah, menurut dokter sendiri nih dok, definisi atau pengertian gigi sehat itu seperti apa dok? Iya, gigi sehat itu sebenarnya ada
dua hal ini dari strukturnya sendiri ya. Jadi bentuk giginya di situ kuat ya, kemudian bebas dari gigi berlubang, tidak ada karang gigi ya. Kemudian hal lain yang di samping gigi, di situ ada tulang ya yang mengikat gigi, ada gusi ya, itu juga sehat, berwarna merah muda. Kemudian yang kedua itu dari segi fungsi ya, dokter Yuni, itu harus sehat, yaitu fungsi pengunyahan ya, jadi bisa mengunyah, mencerna makanan dengan baik. Kemudian fungsi berbicara. Kemudian yang terakhir yang sebetulnya masyarakat ini lebih ke sini ya, jadi fungsi estetik atau kecantikan gitu ya. Jadi sampai direlakan untuk memutihkan ya dengan berbagai cara, meskipun kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak sesuai ya. Gitu dok ini. Baik dok. Nah ini terkait dengan vinir ya dok ya. Ini banyak sekali promosi-promosi di media sosial dari seseorang yang mungkin tidak memiliki kompetensi sebagai dokter gigi dok. Nah mereka akan masyarakat kita nih akan tertarik dok untuk melakukan perawatan, mungkin pemasangan vinir ataupun juga pemasangan orto pada seseorang yang bukan memiliki kompetensinya. Nah bahayanya apa ini dok? Jika seseorang melakukan perawatan ke tempat yang bukan sesuai dengan kompetensinya. Iya, baik dokter Yuni. Jadi perawatan kecantikan gigi itu sebetulnya juga ada aspek-aspek ilmiah medisnya di situ. Jadi bukan semata-mata hanya kecantikan. Misalnya vinir ya. Ya, vinir itu kan giginya diberi lapisan ya. Tapi sebelum dilapisi itu kan dikurangi. Nah ini harus presisi ya, jadi benar-benar presisi pengurangannya sampai batas mana. Kemudian gigi lapisan vinir yang menempel itu juga sampai harus presisi menempel di bagian yang dikurangi tadi. Nah ini kalau tidak presisi akan membahayakan ya. Ini ada kebocoran di situ, malah terjadi karies atau kerusakan. Kemudian untuk perawatan kawat gigi ya, itu juga demikian, ada aspek ilmiah medisnya, jadi tidak hanya ditempel gitu ya buat gaya-gayaan gitu ya, bukan. Tapi di situ ada teknik dan caranya. Jadi yang menempel di gigi atau braces atau bracket gitu ya, itu posisinya juga tertentu ya, jadi tidak ngasal ya. Jadi kalau giginya miring itu juga sesuai dengan sumbu kemiringan gigi masangnya, jadi nanti hasil akhirnya akan bergerak mengikuti pola yang diinginkan. Jadi kalau salah dalam pemasangan ini justru terjadi malokusi atau kelainan okusi yang baru, jadi semakin parah gitu dokter. Ya berarti malah semakin rusak giginya dok ya, malah memperburuk ya dok ya. Dan ini juga sangat penting sekali perlu diperhatikan untuk sahabat sehat bahwa untuk melakukan perawatan gigi dan mulut ini harus kepada yang ahlinya ya dok ya. Betul. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, untuk kerusakan gigi, apakah ada perbedaan antara kerusakan gigi pada anak dan pada orang dewasa? Iya, untuk kerusakan gigi pada anak biasanya memang lebih bisa dideteksi dengan mudah ya, karena anak-anak itu kan biasa jajan ya, ngemil ya, bahkan di setiap waktu, bahkan ya di sekolah, di rumah, di sambil bermain ya dengan temannya, itu biasanya sambil jajan gitu dokter Yuni. Jadi rampan karies ini sering terjadi ya, makanya kita berusaha untuk memberikan pengertian ya pada anak-anak ya, jangan lupa untuk menyikat gigi itu. Jadi itu hal yang sangat penting, terutama sebelum tidur gitu ya, karena ini menjaga makan-makan yang tadi menempel seharian itu bisa tersapu ya, bisa keluar, bisa dari lapisan gigi sehingga tidak merusak. Demikian seperti ini. Untuk yang dewasa ya, kalau dewasa lebih kompleks ya, biasanya ada selain karies itu ada karang gigi ini. Jadi tumpukan karang gigi di antara gigi dan gusi itu membuat radang ya, di radang gusi atau kita sebut gingivitis ya. Ini juga problem tersendiri sampai akhirnya nanti gigi jadi goyah dan harus tanggal atau hilang gitu. Ya, ini juga banyak sekali pada lanjut usia ya dok ya, yang mengatakan bahwa gigi mereka itu suka tanggal sendiri dok, jadi goyang sendiri lalu tiba-tiba tanggal sendiri.
Iya, Ini gimana ini dok? iya. Ya itu seperti tadi yang saya sebutkan Dr. Yuni. Jadi selain kerusakan di bagian giginya sendiri, itu ada bagian yang mendukung gigi. Jadi gigi itu didukung sebetulnya, dipegang oleh tulang. Di situ ada gusi. Nah ini jaringan-jaringan ini yang mengalami kerusakan. Akibatnya berasal dari karang gigi, terutama itu dokter ini. Jadi karang gigi ini terus dia penetrasi sampai ke dalam ya, kemudian merusak tulangnya sampai terkurang, kemudian gusinya perlekatannya juga semakin dalam dan terjadi radang gusi, sehingga kalau pegangannya berkurang otomatis kan goyang itu ya, dan itu terus sampai nanti akhirnya lepas demikian. Baik dokter Budi, kalau untuk lansia ini mungkin ada beberapa yang memiliki keterbatasan motoriknya dok, sehingga akan sulit untuk melakukan pembersihan atau sikat gigi sendiri. Nah ini menurut dokter ini gimana dok? Apakah perlu ada bantuan dari pihak keluarga? Iya betul, khusus untuk lansia ini memang butuh pendampingan ya dokter ini, sebagaimana anak-anak ya. Jadi manusia ya dari anak-anak kemudian dewasa tua ya itu kembali menjadi anak-anak ya. Jadi demikian, jadi butuh pendampingan terutama malam hari itu ya, untuk membersihkan ini perlu nih, karena lansia itu kan sudah banyak apa itu biasanya terjadi penurunan dari fungsi-fungsi tubuh ya, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta ya, ini yang membuat malah semakin berat ya apabila gigi tersebut juga bermasalah. Tapi kalau gigi tersebut bersih dan sehat ya, ini tidak akan membebani kesehatan pada tubuhnya. Demikian dokter ini. Jadi butuh pendamping. Ya. Nah, untuk gigi anak nih dok ya, tadi dokter menyampaikan bahwa untuk anak ini sebaiknya sikat gigi jangan lupa pada malam hari ya dok ya, pada saat mau tidur giginya dibersihkan terlebih dahulu. Tapi ada kebiasaan di masyarakat kita ini dok. Jadi ada beberapa mungkin anak yang minum susu botol sampai dengan tertidur. Nah ini juga dapat menyebabkan kerusakan gigi yang lumayan besar ya dok ya, lumayan luas pada giginya. Nah kalau menurut dokter ini tips dan triknya untuk orang tua ini gimana ini dok? Iya, ini tugas atau peran orang tua sangat besar ya dalam membantu kesehatan pada gigi anak ya, karena anak itu harus didampingi, diajari ya, diberi pengertian dan harus ditanamkan ya sejak dini bahwa kegiatan terakhir sebelum tidur adalah berdoa dan menyikat gigi itu dokter ini. Jadi ini yang harus ditanamkan. Sebetulnya sikat gigi ini adalah upaya minimalis ya. Jadi sikat gigi ini kan kadang tidak bisa menjangkau semua bagian gigi dokter ini. Jadi di situ masih ada bagian gigi yang di sela-sela antar gigi, atau bagian gigi itu kan ada yang seperti alur itu ini, yaitu makanan anak-anak yang manis-manis lengket-lengket itu nempel di situ, itu biasanya dengan sikat gigi juga kurang. Nah ini juga butuh pencegahan. Kalau di dalam medis ada yang namanya perawatan Invisalign ya, itu dilapisi bagian yang alur-alurnya itu supaya makanan yang menempel itu lewat, kemudian bagian sela-sela bisa dibersihkan dengan benang gigi. Jadi sikat gigi ini sebenarnya masih perlu tambahan lagi, tapi kita berusaha untuk sikat gigi ini dulu ya, yang wajib ini harus bisa dijalankan dengan baik dan menjadi kebiasaan atau gaya hidup gitu ya. Ya dok, untuk ibu hamil nih dok ya. Untuk ibu hamil ini juga banyak yang mengeluhkan pada saat kehamilan, kok gigi saya yang berlubangnya jadi tambah banyak ya? Atau banyak sekali yang gigi berlubang. Ini pendapat dokter ini bagaimana dok? Iya, iya ini Mbak Yuni. Jadi sebetulnya dalam kerusakan gigi pada ibu hamil ya, itu sebenarnya bukan pada fase hamilnya, tetapi karena pada fase hamil itu terjadi perubahan perilaku gitu ya. Jadi mungkin pola tidurnya berubah gitu kan ya, yang semula rajin sebelum tidur sikat gigi dahulu, rajin ya, rutin ya, kemudian pada saat hamil mungkin ada lelah ya, ketiduran sering kan seperti itu, jadi lupa lewat ya. Itu juga sebuah perubahan perilaku. Kemudian juga perubahan pola makan itu juga sering terjadi, lebih sering makan yang asam-asam ya. Itu juga membantu. Ada yang suka manis ya, ada budaya
ngidam itu ya, jadi pengen ini pengen itu ya, itu juga yang merubah perilaku sehari-hari. Nah ini ya, tapi kalau dari secara fungsi tubuh sebetulnya pengaruhnya pada gusi sebetulnya. Dari ini kan perubahan hormonal ya, ini pengaruhnya ada di gusi ya. Biasanya terjadi gingivitis ya, itu kadang wajar ya untuk ibu hamil terjadi. Juga ada epulis ya, itu kadang-kadang muncul pada ibu hamil, tapi ini tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah tadi ketika perubahan perilaku, kalau menurut saya tadi ya, yang ini yang harus dicermati gitu dokter ini. Kalau seandainya untuk mengatasi gusi berdarahnya itu apa yang harus dilakukan, Dok? Iya, jadi memang harus rutin ya memeriksakan gigi ya, dokter gigi paling tidak tadi 6 bulan sekali. Itu fungsinya untuk melihat apakah di situ ada gejala-gejala awal mau berlubang ya, itu kan kelihatan. Kemudian ada kalkulus atau karang gigi. Nah, ini yang paling banyak menyebabkan gusi berdarah dokter ini, dan ini kita bersihkan. Nah, kalau dibersihkan di dokter gigi, otomatis gusinya sehat. Jadi peradangan atau gingivitis pada ibu hamil ini agak tidak terlalu parah ya, jadi bisa diatasi. Jadi masih dalam batas-batas wajar. Jadi demikian dokter ini untuk penekanannya pada pemeriksaan rutin 6 bulan sekali itu ya kalau saya. Baik dok, ini terkait dengan mitos nih dok. Mitos yang beredar di masyarakat kita. Jadi ada yang mengatakan bahwa jika ditambal maka dapat menyebabkan bau mulut dok. Dan juga untuk penambalan ya dok ya. Mungkin yang tadinya lubangnya kecil kok jadi besar. Jadi seolah-olah bahwa dokter gigi ini sengaja memperbesar lubang. Ini menurut tanggapan dokter gimana dok? Iya, baik dokter ini. Jadi memang demikian ya, pasien itu sering bertanya, kemarin lubangnya kecil sekarang kok jadi besar setelah dirawat dokter gigi gitu ya. Jadi gigi berlubang atau karies itu kan ya, jadi strukturnya sudah ada kerusakan di situ. Biasanya warnanya ya itu kecoklatan atau hitam ya. Jadi kalau sudah dalam biasanya hitam. Ini dokter berusaha untuk menghilangkan bagian yang rusak tadi dengan bor itu ya, maksudnya dibor. Jadi yang semula kelihatannya kecil, sebetulnya kecil, tapi sebetulnya struktur di dalamnya itu kan sudah rusak ya. Ini pasien yang tidak tahu ya, jadi merasa kecil kok gitu, kan tidak tahu dalamnya itu sudah keropos dan rusak, dan itulah bagian keropos itulah yang dihilangkan oleh dokter. Nantinya bagian itu akan diganti dengan bahan penambalan gigi. Demikian dokter. Baik dok, untuk kontrol ya dok ya ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali dok. Nah untuk di rumah sakit Karyadi sendiri nih dok, pelayanan apa saja yang bisa diberikan untuk sahabat sehat, pelayanan terkait dengan gigi dan mulutnya dok? Iya baik, jadi di rumah sakit Karyadi ini sudah sangat lengkap ya untuk perawatan gigi ya, mulai dari medik dasar ini. Jadi selain pelayanan yang lebih spesialis atau subspesialis ya, jadi ada medik dasar. Medik dasar itu perawatan yang ringan ya, jadi seperti pencabutan biasa, pembersihan karang gigi ya, kemudian cek rutin 6 bulan sekali, itu bisa dilakukan di rumah sakit dokter Karyadi, sehingga gejala-gejala awal itu bisa terdeteksi sehingga lebih mudah penanganannya. Kemudian juga pelayanan estetik atau kecantikan yang seperti tadi banyak dicari-cari orang ya dokter ini, seperti veneer, membersihkan karang gigi tadi, kemudian bleaching ya, mencerahkan warna gigi, itu bisa dilayani di rumah sakit Karyadi. Demikian dokter ini. Jadi berarti di rumah sakit Karyadi ini cukup lengkap ya dok ya untuk pelayanan gigi dan mulutnya dok ya? Ya. Dan kalau untuk berobat ini di mana dok? Di Poli Merpati atau di Poli Garuda dok? Iya, jadi di rumah sakit Karyadi ada 2 pelayanan ya. Jadi di Poli Rawat Jalan di Gedung Merpati ya, di situ bisa dilayani. Cuman ada keterbatasan dalam pelayanan, terutama untuk yang estetik ya, kecantikan lebih diarahkan ke yang instalasi eksekutif di Gedung Garuda ya, demikian. Ya, baik. Berarti sahabat sehat jika ingin datang ke rumah sakit
Dr. Karyadi, mungkin bisa untuk melakukan perawatan untuk estetik itu dilakukan di gedung Garuda ya dok ya, atau instalasi eksekutif. Baik Dokter Budi, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara dok ya. Pembahasan kita ini sangat menarik sekali. Namun kita juga harus segera pamit kepada sahabat sehat dan terima kasih kepada Dokter Budi atas waktunya yang telah berkenan untuk hadir pada podcast kita kali ini, memberikan informasi yang begitu lengkap dan juga jelas kepada sahabat sehat. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat sehat yang telah setia mengikuti podcast kami, dan semoga podcast kami dapat bermanfaat bagi sahabat sehat. Mari kita jaga protokol kesehatan dan jangan lupa selalu ikuti media sosial RSP Dr. Karyadi karena banyak sekali informasi terkait dengan kesehatan yang terkini. Dan akhirnya kami undur diri, sampai berjumpa kembali di Karyadi Podcast selanjutnya. Akhirnya saya Dr. Gigi Yuniadistiani dan Saya Dr. Gigi Budi Wibowo. Karyadi bangga melayani.